Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 8 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kutipan sabda yang kita dengar pada hari ini, kita mendengarkan kualitas pribadi dari Yohanes Pembaptis yang sangat unggulan. Ia rendah hati, lepas bebas, tidak terikat pada nama dan kedudukan serta kuasa. Walaupun ada orang yang ingin mencobainya supaya ia marah karena ada saingannya, ia tetap tenang sebab ia tahu persis siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia sungguh menyadari bahwa ia bukan Mesias, tetapi ia adalah suara yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ia adalah sahabat mempelai laki-laki, bukan mempelai laki-laki. Dan ia sebagai sahabat mempelai laki-laki bersuka cita, dan sukacitanya penuh ketika mendengar hadirnya sang mempelai laki-laki. Saudara-saudariku yang terberkati, banyak terjadi bahwa sekian banyak orang menggunakan beragam cara supaya bisa menghimpun massa untuk tujuan kepentingan duniawi semata, demi kuasa dan demi jabatan dan kenikmatan. Yohanes Pembaptis tentunya dikisahkan hari ini mereka sudah punya massa. Yohanes sudah punya massa, banyak pengikutnya, namun ia tidak mau memanfaatkannya untuk tujuan pribadi. Ia justru mengarahkan massa pengikutnya kepada dia yang lebih besar darinya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita. Yohanes Pembaptis bisa sedemikian rendah hati dan memiliki kepribadian yang mengagumkan sebab ia tahu persis siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sebab saudara-saudariku yang terberkati, sikap kerendahan hati dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan ini amat dibutuhkan untuk bisa turut ambil bagian dalam mewartakan kabar gembira Tuhan di tengah dunia. Semoga oleh karena sabda dan daya kuasanya, kita pun dimampukan untuk meneladan kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menghadirkan Yohanes sebagai pribadi yang menyiapkan hati banyak orang untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai penyelamat kami. Semoga kami bisa meneladan sikap rendah hati, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat banyak untuk hidup kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami.
sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.